Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah Elbama. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan review kajian akidah yang saya ikuti melalui video YouTube berjudul Imam kepada Rasulullah yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah Roy. Ustadz Abdullah Roy adalah seorang dai dan pendakwah yang aktif dalam menyampaikan kajian Islam melalui platform digital, khususnya YouTube. Beliau banyak membahas topik-topik seputar akidah, tauhid dan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan agar memperkuat pemahaman umat Islam di zaman modern terhadap prinsip-prinsip Islam yang benar. Profil singkat Ustadz Abdullah Roy, ia dikenal sebagai salah satu dai muda yang fokus membahas topik akidah dan akhlak. Beliau memiliki latar belakang pendidikan agama Islam yang kuat, serta aktif menyebarkan ilmu melalui ceramah online dan seminar. Dalam kajian ini, beliau membahas tema, yakni imam kepada Rasul Allah, yaitu bagaimana seorang muslim wajib meyakini dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara benar, sebagai bagian dari rukun imam. Dalam video ini, Ustadz Abdullah Rai menyampaikan beberapa poin penting, yakni makna iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menekankan bahwa iman kepada Rasulullah mencakup keyakinan hati, pengakuan lisan, dan pembenaran perbuatan. Imam tidak hanya sekedar ucapan syahadat, tetapi harus diwujudkan melalui ketaatan dan pengamalan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ialah dalil-dalil tentang iman kepada Rasulullah. Ustadz Abdul Rahim menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan Hadis, diantaranya surat Al-Ahzab ayat 21. Ya, ini berisi penjelasan tentang Nabi Muhammad adalah teladan terbaik bagi umat Islam. Dan juga surat An-Nisa ayat 59 yang menjelaskan bahwa kewajiban kita untuk taat kepada Rasul sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah. Dan yang terakhir ialah hadis riwayat Muslim yang berbunyi, barang siapa yang taat kepadaku, maka ia taat kepada Allah. Yang ketiga ialah implementasi iman kepada Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Beliau menekankan bahwa beriman kepada Nabi harus berdampak nyata dalam perilaku kita, antara lain mengikuti sunnah Nabi dalam ibadah dan muamalah, menjauhi larangan yang beliau sampaikan, dan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Kajian ini relevan bagi kehidupan kita sehari-hari, terutama di era digital, di mana banyak pemuda memperoleh informasi agama melalui medsos. Banyak orang yang mengetahui teorinya saja tanpa memahami praktik nyata dalam ajaran Islam. Dari kajian ini, saya memahami bahwa iman kepada Rasulullah SAW harus tercerminkan dalam kegiatan kita sehari-hari, seperti meningkatkan kualitas ibadah, memperbaiki akhlak seperti jujur, sabar, dan rendah hati, dan teladani Nabi dalam menyikapi permasalahan sosial dan pribadi, dan lain seterusnya. Kajian ini memberi perspektif baru bahwa keyakinan yang benar bukan hanya soal pengetahuan, tetapi harus menghasilkan tindakan nyata yang sesuai dengan syariat Islam. Setelah saya mengikuti kajian ini atau menonton kajian ini, saya menyadari beberapa hal. Salah satunya ialah iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekedar pengetahuan teoritis saja. Dan yang kedua ialah saya terdorong untuk lebih mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari saya, termasuk dalam beribadah, berbuat kebaikan, menerapkan akidah dan akhlak, dan juga interaksi sosial lainnya. Dan yang terakhir, kajian ini mengajarkan bahwa mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk nyata dari cinta dan kesetiaan kita kepadanya dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam review kajian Imam pada Rasul Allah yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah Rai. Semoga review ini dapat bermanfaat dan menjadi refleksi bagi kita semua dalam memperkuat akidah dan meningkatkan kualitas agama Islam kita dan juga kualitas imam yang kita miliki. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan apabila ada lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila ada salah itu datang dari diri saya pribadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga
ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita untuk pengamalannya dalam sehari-hari. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.